regulatory governance, weak problems and regulatory governance sampai dengan conclusion ya. Nah, background-nya kenapa kok muncul regulatory governance? Jadi dalam dua dekade terakhir dunia melihat adanya kegagalan tata kelola yang signifikan. Contohnya ada skandal akuntansi Enron di 2001, kemudian krisis keuangan global 2008 dan nuklir fisik Fukushima. Nah, ini akhirnya memicu evaluasi ulang terhadap skema regulasi di berbagai sektor. Jadi muncul literatur baru yang dikenal sebagai regulatory governance yang menekankan pentingnya kolaborasi antara aktor negara dan non-negara dalam regulasi. Nah, definisinya kita bisa lihat, ini bahasa Inggrisnya kita terjemahkan. Regulatory governance adalah sebuah cara pengelolaan di mana berbagai pihak, termasuk pemerintah, perusahaan, dan organisasi non-pemerintah, bekerja sama untuk menetapkan aturan, memantau, dan menegakkan hukum. Jadi sederhananya, pemerintah ini bersama-sama dengan pihak lain, perusahaan atau organisasi pemerintah, mereka bersama-sama menetapkan aturan yang disetujui bersama. Nah, biar lebih gampang, saya ada contoh dari Provos 2012. Jadi regulatory governance itu bisa dilihat pada regulasi lingkungan. Nah, pada tahun 70-an dan 80-an, baik pemerintah maupun perusahaan menghadapi biaya transaksi yang tinggi dan masalah tindakan kolektif dalam menangani masalah lingkungan. Nah, untuk mengatasi tantangan ini, mereka mengadopsi kebijakan peraturan sukarela. Jadi kalau di Amerika sana regulatory governance ini disebutnya peraturan sukarela. Jadi sebenarnya yang diatur, jadi misalnya dalam konteks kebijakan publik ya, pemerintah kan mengatur nih ya, bikin regulasi, tapi dalam regulatory governance, pemerintah ini hanya sebagai kayak fasilitator gitu. Jadi tetap menerapkan standar lingkungan, tapi perusahaan-perusahaan ini mengembangkan pedoman khusus yang mereka patuhi sendiri. Jadi mereka yang bikin, mereka yang patuhi sendiri. Jadi pemerintah menjadi legitimator aja. Kemudian di chapternya di John Yasuda ini dia menyebut ada chapter New Modes of Regulatory Governance yang menyebutkan bahwa tadi pergeseran regulasi tradisional menuju model tata kelola yang bersifat kolaboratif. Kemudian ada bentuk-bentuknya itu dekonsentrasi dan pengembangan peran negara dalam tata kelola, kemudian partisipatif dari berbagai sektor, termasuk perusahaan, LSM, dan konsumen. Kemudian munculnya skema regulasi sukarela. Jadi modelnya itu mereka sukarela. Nah, yang dapat di garis bawahi, peran negara tidak hilang, tapi lebih berfungsi sebagai fasilitator. Ya. Jadi bisa saja yang ngedraft itu bukan dari pemerintah itu sendiri, tapi dibantu oleh dari LSM ataupun perusahaan. Terus kemudian ada subchapternya itu no panaceas in regulatory governance, tidak ada solusi tunggal yang dapat dianggap sebagai jawaban universal untuk semua masalah regulasi. Kemudian ada konteks lokal dan karakteristik spesifik itu dari setiap masalah regulasi sangat mempengaruhi keberhasilan penerapan kebijakan dan tidak ada pendekatan yang dapat secara seragam di semua situasi. Beberapa inisiatif regulasi swasta yang dianggap lebih baik daripada standar nasional terkadang malah menyebabkan tidak selarasan regulasi. Jadi kadang yang dianggap lebih baik di sektor swasta itu tidak mesti serta-merta sukses gitu jika diterapkan di sektor. Kemudian dia juga menyebutkan si Yasuda itu weak problems and regulatory governance. Jadi weak problems ini masalah yang rumit seperti perubahan iklim, keamanan pangan, kesehatan masyarakat yang melibatkan banyak stakeholder, interkoneksi antar berbagai isu dan ketidakpastian mengenai hasil dari kebijakan interaktif. Kemudian dia menyebutkan bahwa weak problem seringnya adalah gejala dari masalah lain. Jadi, setiap masalah regulasi bersifat unik. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang terlalu fokus pada satu aspek dari masalah tidak akan berhasil karena akar penyebab masalah tersebut seringkali terkait dengan tantangan besar lain. Seperti kelompok kami dulu membahas tentang stunting itu kan problems yang banyak simptomnya dari masalah lain. Kemudian solusi yang berhasil di satu konteks mungkin tidak efektif di konteks lain. Jadi bisa saja di satu case regulasi itu berhasil, di case yang lain regulasi yang sama tidak bisa berhasil. Itu tipikalnya dari weak problem. Kemudian ya sudah juga menyebutkan agenda for future research. Jadi utamanya adalah masalah regulasi kini melampaui batasan negara tunggal, melibatkan banyak kepentingan dan sifatnya dinamis. Fokusnya adalah menyelaraskan perbedaan di antara sistem regulasi yang berbeda. Tantangannya, pemerintahan global harus dirancang untuk menghindari konflik regulasi dan sejauh mana asosiasi regulasi swasta transnasional dapat template yang lebih baik dalam regulasi. Kemudian future research-nya dia menyarankan bahwa eksplorasi lebih dalam tentang bagaimana sistem pemerintahan yang beroperasi pada berbagai skala dapat saling berhubung dan berfungsi. Nah, kemudian di John Yasuda itu juga menyebutkan bahwa papernya ini implikasinya ini sangat signifikan, terutama
terkait dengan masalah-masalah yang sifatnya weak atau kompleks seperti perubahan iklim, keamanan pangan, dan kesehatan. Jadi regulatory governance ini bisa dipakai. Kemudian pendekatan ini memungkinkan kolab yang lebih baik antara berbagai pihak. Nah, tapi ada tantangan berupa resistensi dari stakeholder dan perbedaan budaya regulasi ini harus diatasi. Nah, kemudian regulatory governance tidak hanya menawarkan solusi untuk masalah regulasi yang ada, tapi juga mendorong transformasi dalam cara kita memahami dan mengelola regulasi di lapangan. Nah, kesimpulannya sih ya sudah menyebutkan bahwa konsep regulatory governance ini menawarkan pendekatan baru dalam pengelolaan regulasi yang melibatkan berbagai aktor dalam proses. Jadi sederhananya memang ya sudah ini menyebutkan bahwa regulatory governance ini tadi sifatnya seperti itu. Pemerintah itu bisa saja hanya menjadi fasilitator atau legitimator ya. Jadi singkatnya mungkin hanya mungkin kasarnya tukang stempel lah. Mereka yang bikin draft regulasinya dan distempel oleh pemerintah, dijadikan regulasi, dan mereka juga yang tapi tentu pemerintah nggak boleh lepas tangan ya, karena aturan draftnya itu kan tetap yang menjadi faktor utamanya adalah si pemerintah. Kemudian meskipun ada potensi untuk meningkatkan efektivitas regulasi, tantangan dalam menerapkan dan masyarakat tetap menjadi hambatan yang perlu diatasi. Jadi penting untuk terus mengevaluasi dan menyesuaikan pendekatan regulasi agar sesuai dengan konteks lokal dan nasional. Dia menyebutkan juga bahwa konsep ini bukanlah solusi tunggal, melainkan sebuah kerangka kerja yang memerlukan adaptasi dan kolaborasi antar regulasi. Penting bagi para pembuat kebijakan untuk memahami kompleksitas dan ketidakpastian yang ada dalam sistem regulasi secara. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi bagaimana berinovasi dalam regulatory governance dapat diterapkan secara efektif di berbagai konteks. Jadi sebenarnya regulatory governance ini baru karena tadi disebabkan oleh beberapa hal, Enron, kemudian clear di SIMA, kemudian si Yasuda ini menekankan bahwa memang ya ini dalam beberapa pendekatannya memang dipakai untuk masalah-masalah yang pelik, jadi seperti kasus lingkungan seperti yang sudah saya sebutkan. Baik, selanjutnya masuk ke chapter 42, Network Governance by Robin Kiss. Ini outline-nya. Jadi Robin Kiss ini menulis tentang network governance. Dia menyebutkan bahwa network governance ini muncul sebagai tanggapan terhadap berbagai tantangan dan perubahan masyarakat yang sedang berlangsung. Dan dia menyoroti tentang adanya shift government to governance. Jadi pergeseran dari yang awalnya terpusat menjadi terdesentralisasi. Sebelumnya tradisional menjadi. Nah, ini dia juga menggarisbawahi bahwa proses pengambilan keputusan beralih dari unit pusat ke jaringan aktor yang terdistribusi. Nah, kemudian menyoroti adanya horizontal decision making. Jadi network governance cirinya adalah pendekatan horizontal dibanding vertikal pada pengambilan keputusan. Struktur ini memungkinkan adaptasi yang lebih baik dan biaya transaksi yang lebih rendah. Jadi desentralisasi dianggap lebih low cost begitu oleh si Kiss ini. Kemudian dia menyebutkan ada social exchange and relationship. Teori ini dibangun di atas fondasi pertukaran sosial yang berkelanjutan di mana kepercayaan, kembali baik, dan manfaat bersama mereka dalam aspek relasional dan personal membantu membentuk hasil yang disepakati dan dicapai bersama yang membedakan network governance ini dari struktur otoritas yang lebih formal. Nah, definisi dari network governance ini bahasa Indonesianya nih ya. Tata kelola jaringan didefinisikan sebagai serangkaian entitas otonom yang terstruktur yang terlibat dalam menciptakan produk atau layanan. Hal ini dilakukan melalui kontrak dan memungkinkan mereka untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan mengkoordinasikan pertukaran. Pertukaran ini lebih bersifat sosial daripada legal, menekankan pentingnya interaksi sosial dan kinerja. Jadi, dia penekanannya itu ada di interaksi sosial dan kinerja ekonomi. Nah, untuk lebih memahami, saya berikan contoh yang ditulis oleh Witkowski 2024 dan Maxwell 2022 ya. Jadi, misalkan sebuah kota yang ingin meningkatkan sistem transportasi publik. Jadi, alih-alih pemerintah bekerja sendiri, pemerintah membentuk network atau jaringan yang mencakup sektor publik, tentunya ada departemen transportasi yang jadi hubungan misalkan, termasuk pejabat-pejabat ini. Kemudian di sektor swasta ada perusahaan transportasi, penyedia teknologi untuk vendornya misalnya. Kemudian di sektor lain ada organisasi nirlaba yang mengadvokasi transportasi berkelanjutan bagi kelompok manusia, termasuk kelompok lain. Nah, dalam network ini semua aktor berkolaborasi untuk merancang dan mengimplementasikan solusi. Nah, mereka berbagi informasi, sumber daya dan keahlian, ego untuk menjelaskan mereka dan secara kolektif mengambil keputusan. Jadi
network governance ini sifatnya lebih ke ini, secara kolektif mengambil keputusan. Jadi berbagai kepentingan itu dijadikan satu, kemudian diambil jalan. Nah, pendekatan ini dapat menghasilkan solusi transportasi yang lebih inovatif, diterima dan efektif dibandingkan pendekatan tradisional yang sifatnya lebih top down hanya dari pemerintah ke masyarakatnya. Jadi pemerintah juga mengundang ada pihak swasta dan sektor lain, masuk kelompok. Inti konsepnya sih itu seperti itu. Tapi si KIS ini kemudian menambahkan ada related governance konsep, jadi ada konsep-konsep yang nyambung dengan konsep network governance ini. Ada new public governance, kemudian ada relational governance, kemudian ada collaborative governance. Terus kemudian dia juga menyebutkan ada underpinning teoris, ada teori yang mendasari seperti sosiologi antropologi standpoint, teori menjelaskan bahwa cara orang berinteraksi dan posisi mereka dalam jaringan mempengaruhi hasil jaringan. Hubungan antar individu atau organisasi sangat penting. Jadi Sikis ini melihat bahwa dalam network governance ini posisi dari masing-masing pihak tadi itu sangat menentukan bagaimana sebuah kebijakan akan diambil. Kemudian selanjutnya interorganizational relations approach. Pendekatan ini menekankan pentingnya lingkungan eksternal dalam membentuk perilaku organisasi berinteraksi satu sama lain. Nah, dapat memengaruhi keberhasilan. Jadi mereka nanti dikolaborasikan dalam satu wadah dan tentunya mereka akan saling berinteraksi untuk dapat memengaruhi masing-masing penting. Political science, public management view. Jadi ini ada teori tentang proses buat kebijakan menjadi lebih efektif ketika semua aktor kunci terlibat. Nah, empirical evidence, dia Sikis ini menyebutkan ada kritik. Jadi tetap ada kritik terhadap teori ini, tapi banyak penelitian menunjukkan bahwa jaringan dapat kemudian penelitian awal menunjukkan bahwa struktur yang baik dan kontrol yang tepat dapat meningkatkan kinerja jaringan. Lebih banyak studi dilakukan seiring waktu berjalan untuk memahami bagaimana berjalan. Nah, kemudian dia menyoroti adanya challenge and implication. Meskipun network memiliki banyak manfaat, namun tetap ada tantangan. Tantangannya antara lain network bisa menjadi eksklusif, sulit untuk dikelola dan tidak selalu transparan. Jadi bisa jadi yang menentukan kebijakan itu meskipun pemerintah sudah mengundang beberapa pihak yang di luar pemerintahan, tapi bisa saja ya orangnya itu aja dan muncul eksklusivitas yang malah tidak menimbulkan kebaikan publik. Kemudian implikasinya penting untuk memiliki manajemen dan kepemimpinan yang baik untuk mengatasi tantangan ini dan memastikan bahwa jaringan dapat berjalan. Kesimpulannya, Sikis menyimpulkan bahwa ada 4 poin pentingnya network governance, masa depan yang kompleks, kebutuhan inovasi, dan pentingnya penelitian. Dia melihat bahwa network governance ini tetap penting ya dan bisa menjadi pendekatan utama dalam organisasi dan menggerakkan kebijakan. Kemudian lain ada inovasi. Hal ini menunjukkan bahwa sangat penting dalam cara kita mengolah dan menjalankan. Dia juga melihat bahwa network governance ini untuk menjawab tantangan masa depan yang kompleks. Teori ini akan tetap digunakan atau ini governance akan tetap digunakan di masa depan. Artinya kita harus siap menghadapi tantangan muncul seiring dengan perkembangan. Dan dia juga mengerti bahwa tetap harus berinovasi dan yang terakhir tetap harus ada penelitian. Ini referensi tambahan saya awal ada Povos, Polski, dan Swell. Nah, itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya. Siapa Farhan tadi ya? Ya silakan kalau ada diskusi ya. Ini ada pertanyaan ini tentang network governance. One of the current approach ya, like popular approach and conceptual framework. Dan juga tadi apa satunya? Bukan sampai lupa. Regulatory governance. Ya itu juga sangat bagus ya. Kita di Indonesia seringkali ada tantangan untuk inkonsistensi kebijakan, regulation ya, atau kebijakan yang tumpang tindih dan sebagainya. Ayo silakan, everyone. Dan kalau ada yang mau bertanya ya.
ada yang mau bertanya ini. Bu, Assalamualaikum. Ya silakan. Bu, saya bingung ini, bukannya apa ya, agak bingung ini terkait dengan ini kan kayak tantangan koordinasi antar aktor itu ya Bu ya. Kalau kita kaitkan bagaimana sih Bu, kayak apa ya, strateginya gitu loh Bu, strategi yang paling efektif untuk meningkatkan koordinasi itu kayak apa Bu, menurut pandangan Ibu? Terima kasih. Kolaborasi, strategi, ya. Kalian pernah lihat ya yang namanya kolaborasi, kalian harus ingat juga, collaboration itu like a first step ya, and then the genuine atau true collaboration itu become a partnership kan gitu ya. Nah, kalian nanti bisa cek beberapa karakteristik dari partnership. Kalau collaboration misalnya, kalian kan bisa lihat ya dari misalnya Ansel and Gas ya, atau conceptual framework yang lain. Misalnya ketika kolaborasi itu require face-to-face interaction misalnya ya. Face-to-face interaction, juga mutual understanding, gitu kan ya. Nah, hal-hal itu sebenarnya yang menjadi faktor kunci agar kolaborasi itu bisa terjalin. Misal termasuk juga komitmen to proses ya, mutual understanding dan sebagainya. Terus kalau misalnya kolaborasi sebagai tahap awal untuk genuine relationship yang bersifat partnership gitu ya, bermitra benar-benar equal antara pihak yang satu dengan pihak yang lain gitu ya. Di antaranya kalau misalnya menurut Puh et al. Ya tentang partnership, harus ada mutual benefit misalnya. Jadi kalau kita mau bermitra berkolaborasi yang efektif ya dua-duanya harus dapat benefit yang seimbang. Jangan sampai kolaborasi itu hanya menguntungkan salah satu pihak gitu misalnya ya. Atau ada pihak lain yang lebih mendominasi misalnya. Jadi banyak sekali aspek ya. Kalian bisa refer to any conceptual framework ya. Termasuk misalnya ciri-ciri atau genuine tuh partnership yang sebenarnya itu yang seperti apa gitu ya. Ada mutual understanding, terus ada trust ya, ada kepercayaan. Kepercayaan antar pihak ya yang berpartner atau berkolaborasi gitu. Jadi again tergantung pada conceptual framework yang kalian adopsi gitu ya. Nanti bisa lihat mau conceptual framework apa, punya siapa, apakah punya Ansel and Gas atau yang lain gitu ya. Termasuk juga misalnya kalian bisa ngambil yang partnership tadi bermitra gitu ya. Tadi yang tanya siapa? Farhan atau siapa ya tadi ya? Bisa Bu, bisa. Saya Bu, matur nuwun Bu. Nggak kelihatan ya. Oke, terus yang lain, anyone else wanna ask question? Silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Ini berarti sudah done ya, semua chapter itu sudah selesai ya? Oke, sekarang Bu Ika coba, ini kan dari semua yang itu coba I give you like 5 minutes to think ya. Kira-kira dari yang sudah kita pelajari, teori-teori apa lagi ya yang perlu kita bahas gitu ya. Then I will give you the teori, kita bahas the rest of the time ini ya. Jadi coba kalian nulis nanti di chat kira-kira teori apa yang ingin dan akan dibahas ya, perlu dibahas gitu ya. Silakan ya, give you 5 minutes to write down in the chat. Oke, silakan.
Silakan ditulis ya. Jadi misal nih, we haven't discussed about dynamic governance misalnya ya. Agile governance, ya kan? Itu kan belum ada tuh di sini. Agile governance itu apa? Apa tadi satunya? Dynamic governance ya. Padahal dynamic governance itu menjadi tujuan dari reformasi birokrasi Indonesia di tahun 2025 gitu. Ya, bisa ditulis di chat itu, and then if you have any other theories or conceptual framework yang perlu kita bahas, silakan ya. Ditulis lagi yang lain ya. Ini sambil Bu Ika, I'm so hungry baru sampai. Jadi please explore, and then I'm finishing my dinner. Ika baru nyampe tadi siang, belum sempat makan. Jadi sambil kalian searching ya, looking at the theory that you think might be relevant for us to discuss. Okay?
Dan tadi udah nulis apa aja? Bu Ika lihat ya. And by the way ini Isya ya. Ada yang mau sholat Isya duluan? Yang di Surabaya lagi Isya ini. Terus kita lanjut ya. Oke, jadi thank you. Ada yang menulis agile governance ya. Ada yang robust governance ya. Ini robust somehow sangat gimana agar tata kelola ya, governance-nya robust. Terus ada lagi apa ini? Agile government, ya, agile governance. Alhamdulillah. Institutional void theory, critical public administration. I believe if we write down again and again akan banyak ya. Jadi kayak misalnya postmodernism theory, kemudian ada lagi critical theory ya, ada banyak. Nah, of course, kemudian ada yang namanya discourse theory ya, ada banyak sekali lagi. Jadi I do hope nanti kalian misalnya please find lots of alternative of theories ya, yang mungkin nanti bisa digunakan ya dan bisa diadopsi itu sebagai tools of analysis ya. Analisis untuk case study yang kalian angkat gitu ya. Jadi don't limit yourself with only what we have learned in Handbook of Theory of Governance, tapi ada banyak teori. Nanti bisa bahas. Misalnya untuk dynamic governance kalian selalu bisa cek ke bukunya Chen ya 2006 tentang dynamic governance. Juga institutional void theory. Bu Ika tuh kadang suka playing with the conceptual framework ya. Institusional. Bu Ika mau tunjukkan kalian. I'm gonna. Bu Ika tuh buat 2 laptop, jadi enak. Kalian tinggal searching ya, whatever you like ya, untuk semua artikel kalian akan bisa menemukan gitu ya. Nah, I'm gonna share screen sebentar dengan my other device. Ini biar enak, komputer gede gitu. Tak buka di sini biar sebentar ya. I'm waiting to join Zoom di komputernya yang gede. Dan ini menarik ya yang kalian ini ya. Terus bermacam-macam teori ya, selain teori-teori yang sudah disebut, kadang kita juga bisa melihat teori-teori yang kita adopsi untuk reformasi administrasi publik ya, di mana banyak sekali conceptual framework, teori, dan kerangka konseptual yang bisa kita gunakan ya. Now I'm gonna Alice ya. Kita mau join Zoom dulu sebentar. And then I have to, ini nggak boleh ada voice biar nggak menggema. Oke, jadi kalian lihat ya ini, guys. Misalnya beberapa yang Bu Ika lihat ya, kayak misalnya Bu Ika akan share screen. Nah, misalnya ini ya, ada teori discourse teori misalnya ya, discourse teori, teori wacana.
ini kayak teori wacana, discourse teori, and then postmodernism teori, institutional teori ya, itu nanti institutional void teori kita fokuskan pada bagaimana kekosongan institusi itu kadang bisa terjadi and bisa menjelaskan fenomena yang terjadi di lapangan ya, atau in the real world gitu ya, nanti bisa kita bahas. Jadi kayak teori wacana Wika nggak akan satu-satu ya, ini juga Wika I believe you can look at the references ya, jurnal, buku-buku, ada banyak yang bahas tentang ini. Tapi ini itu salah satu teori yang bagus ya. Jadi gimana ada positivisme empiris ya, kemudian konstruktivisme dan juga pandangan kritis itu menjadi foundation dari discourse teori dan sebagainya ya. Ini ada banyak, tapi Wika nggak mau menunjukkan semua ya. Karena ini ada, kalian bisa baca di buku Public Administration Teori Primer ya. Public Administration Teori Primer. Jadi nanti dilihat apa aja teori-teori yang ada, kemudian of course kalian baca, highlight, terus kalian bisa juga searching online ya, conceptual framework-nya. Jadi misalnya tadi Bu Ika akan tunjukkan kalian misalnya yang bahas tentang what is it called, institutional void theory ya. Bentar, Wika carikan. Oke, jadi misalnya ini, jadi kadang itu yang dikatakan dengan teori ya, atau conceptual framework, kadang simple adalah conceptual framework yang digunakan, kadang gitu. Jadi kayak kalian nanti dari, misal pakai institutional void theory aja, you just try to look at Google ya, and then gambar, dari gambar itu quickly kalian bisa ngelihat apakah framework ini relevan dan bisa kalian gunakan untuk menjadi tools of analysis gitu ya. Apakah teori ini, conceptual framework ini bisa digunakan untuk menganalisis fenomena atau topik yang kalian bahas gitu ya, atau tema ya. Jadi kayak misalnya we click this one and then the other one ya. Institutional void ini loh, ada lack of financial credit availability, strict requirement, ini MS, SMEs. Maka ini akan sangat cocok untuk yang pembahasan tentang UMKM ya, economic or income, etc. Ya kan? Tapi kadang kalau kita bisa lihat yang lain, how about this one? Let's see, institutional voids. We can see process of social innovation dimension ya. Jadi mungkin ini yang relevan kalau kita bahas tentang inovasi-inovasi. Dan dari sini of course kita bisa cek ya, the original resources, and then kita bisa cari jurnal artikelnya. Ya, jadi itu. Sama misalnya dynamic governance. Jadi Bu Ika kan nggak mungkin kita dalam 7 pertemuan atau 14 pertemuan kemudian kita bisa cover all the theories that available there ya. Jadi kita harus bisa melihat teori-teori mana sih sebenarnya yang harus kita kuasai, yang bisa kita gunakan untuk tesis ataupun tugas-tugas kalian gitu ya. Nah, ini nanti Bu Ika akan, ini kan pertemuan terakhir ya, TAP dan metode penelitian. Jadi ini nanti Bu Ika akan melihat, kalau misalnya TAP, teori administrasi publik, maka ada satu project nanti ya, untuk UAS-nya kalian, yaitu kalian harus siap satu jurnal artikel. Jurnal artikel ini harus siap sampai publish, harus berkualitas, dan nanti penilaian bisa jadi 2 untuk mata kuliah TAP dan mata kuliah Medpen. Gitu ya. Jadi nanti misalnya metode penelitian kalian harus kuat metode penelitiannya sampai dia jadi report, sampai menjadi draft jurnal artikel gitu ya. I believe this is a mandate ya, dan juga request actually oleh Bu Kaprodi yang menyatakan ada banyak mahasiswa yang kadang kesulitan untuk submit, publish ya, sehingga lulusnya molor. Nah, sebenarnya tugas UAS ini akan membantu kalian untuk bisa achieve dan lulus cepat gitu ya.
Jadi nanti, dan ini jadi 2 mata kuliah, jadi nanti akan kita lihat bagaimana teorinya, how advanced are you using theoretical framework yang available banyak ini di dunia maya ya, di semua. And then how you can incorporate these theories into your topic ya, your article, sampai dari mulai pemilihan topik ya, terus how you can identify state of the art or the gap left by previous researcher, kayak gitu ya. Jadi dari situ nanti kan kalian berarti bisa melihat bagaimana teori administrasi publik itu develop ya, digunakan dan sebagainya. Jadi dari satu artikel yang harus sangat komprehensif, nggak boleh ada ChatGPT, nanti akan WK cek, nggak boleh ada Turnitin yang plagiarisme yang lebih dari 25% gitu ya. Karena kalau jadi bakal dipublish, disubmit ke mana, ke Sinta berapa, bahkan sampai yang Scopus ya, itu nanti harus dicek Turnitinnya dan sikap plagiasi dan juga whether it's content AI ya, ChatGPT. Nah, kemudian kita lihat ini, misalnya dynamic governance, you can see, ini dari bukunya Bon Siong Neo ini ya, Neo and Chen. Ini tahun 2006 misalnya, bisa dilihat. Harus di ini nggak usah ya. Ini aja. Kalian bisa lihat ya. Jadi gimana ini? Ada future uncertainty, able people, agile process ya, external process, ini thinking ahead, thinking again, thinking across, sampai adaptive policy. Itu adalah dasar-dasar atau conceptual framework dari dynamic governance in general. Ya. Jadi kadang kalian kalau mau lihat, aku pengen teori, lihat ini, coba deh dilihat gambar gini ya. Ini adalah conceptual framework yang sempat di develop ya oleh of course ilmuwan atau teoris yang sudah study tentang ini ya. Jadi ada banyak versi, and then you can choose which one yang most relevant ya. Kemudian ada lagi robust governance misalnya tadi ya, Elis. Establishing a robust governance framework, you can see ini ya, clearly defined roles and responsibility, compliance with regulatory requirement. Kalau nanti udah compliance with regulatory requirement, then you can check tadi ya, regulatory framework yang sudah dibahas Mas Farhan tadi ya. And then transparent reporting, robust risk management practices. Ini ada risk management, independent oversight ya. Ini semua, atau mana yang lebih cocok? Apakah ini? Kita lihat ya. Ini hampir sama, but just the way there ini ya. Ada implement standardized process, implement change. Dan kalian jangan lupa ya, ini tuh yang sudah given. Ini itu adalah, bentar, it's too loud, aku tak nutupin tuh. Jadi, kalian bisa lihat ya, conceptual framework yang ada di sini itu adalah hasil dari studi yang sudah dilakukan oleh researcher atau ilmuwan sebelumnya. Ya. Nah, kadang mungkin ketika dalam konteks kasus kalian ya, studi kalian apalagi kasus di Indonesia, mungkin ini tuh nggak cukup. Mungkin ada lagi yang lebih relevan lagi di Indonesia. Misal nih, creating a robust governance framework. Kita ini kan karena banyak corruption ya, KKN, collusion, nepotism, banyak penyalahgunaan wewenang, etc. ya, KKN-nya banyak. Terus kita tuh negara yang kayak bukan sekuler gitu ya, kayak di luar negeri. Nah mungkin di sini ada kayak misalnya UNER nih kasus, like di UNER itu kan ada excellence with morality. Nah mungkin create a robust governance framework, salah satunya tuh harus ada like ini nggak cuma establishing communication channel, but ada excellence with morality misalnya. Jadi you can like create your own framework dengan menambahkan ini berdasarkan hasil temuan data kita, gitu ya. Jadi we not only like choosing atau menggunakan ini straight away gitu ya, pokoknya harus dicocok-cocokkan gitu. Mungkin kadang ini nggak cocok, tapi ada hal lain yang cocok gitu, itu boleh dimungkinkan.
Karena yang namanya kualitatif terutama ya, kita tuh nggak coba untuk membuktikan apakah ini terbukti ada apa enggak. Tapi data-data kita yang ada di lapangan, hasil wawancara kita dan sebagainya itu yang kemudian kita konstruk sebagai kayak gini, teori yang ada gitu ya. Jadi kalau kualitatif, data itu kemudian menjadi sumber teori. Ya. Jadi kadang sekali lagi mereka itu kayak define roles and responsibility karena di sana mereka menemukan ini gitu. Establish communication channel. Of course ini like almost similar lah ya, kalau di Indonesia ya we need this as well. Tapi mungkin tadi aspek misalnya aspek ketuhanan, etika, yang mungkin itu juga perlu agar robust governance framework-nya jalan. Kalau enggak nanti orang tidak punya pegangan ya, regulatorinya ada nggak ini misalnya. Ya, masuk di sini kali ya, standardized process. Nah, mungkin bisa aja kalian nambah di sini di mana somewhere yang bahwa dalam penelitian ini selain adopsi 5 ini ada satu aspek penting yang ditemukan dalam penelitian ini, yaitu misalnya tadi ya etika dan norma atau apa gitu yang membuat this robust governance framework itu makin sesuai secara konteks di Indonesia gitu ya. And this one, what is it called? Robust data governance strategy. Nah, agar memperoleh itu tadi ini bisa ada gini. Kita harus ada data warehouse and business intelligence, ya, reference and master data. Ini beberapa yang requirement untuk bisa creating robust governance ya. Nah, ini adalah. Jadi kalian bisa lihat nanti mana yang cocok, mana yang sesuai dengan topik kalian. Ya. Ini belum kalau semua ya kita akan bisa lihat ya dia dari mana aja, jurnalnya apa. Of course kalau kalian pengen yang lebih official harus di Google Scholar atau di website-website official. Misalnya kalau kita bahas tentang pembangunan Bank Dunia ya World Bank ya, tentang pendidikan ya UNESCO dan sebagainya. Itu ya. Nah, jadi kalian nanti bisa, jadi tadi like critical public administration tuh you have to check ya, apa aja critical public administration teoris. Ada bukunya Mark Coincidin ya, dia banyak bahas tentang critical perspective of public policy and public administration and management. Jadi di situ kalian bisa banyak bicara tentang, banyak discuss tentang teori kritis ya. Oke, jadi kayak misalnya ada, nah, teori kritis itu kan kayak kita ada yang dari Habermas misalnya ya, terus ada Harmon and Meyer ya, nanti coba dilihat lagi. Terus misalnya dari Den Hart ya, 1993 dia juga bahas tentang teori kritis misalnya dalam organisasi publik ya, yang secara teknis membahas tentang bagaimana dominasi birokrasi dan pembenaran ideologis ya, itu kemudian mengalami keterbatasan gitu ya. Jadi nanti coba search all this critical teori kritis yang ada yang dibahas ya, termasuk Mark Incident. Nah, terus Bu Ika akan kenalkan juga kalian ke ini. Bu Ika akan share screen lagi. Where is my PPT? Let me open my PPT first. Where is it? Jadi Bu Ika nemu di G Drive. Okay, I'm gonna now share. Jadi banyak teori yang ada ya dalam perspektif reformasi administrasi publik ya. Jadi I have this book by me dan Prof Yusuf ya, Ustaz Zulfikar, tentang reformasi administrasi publik. I do hope you can get this book online or you can just reading. Mika tadi akan buat biar available di perpus ya. Nah, kayak gini, nanti kalian bisa lihat ya, misalnya reform itu apa ya? Kalau menurut Pollitt and Burkhardt ya, ada banyak alternatif dari reform, kadang istilah transformasi ya,
reinventing, reinvention, modernization, ya, improvement, even the engineering, reinventing itu kayak hampir similar notion of reform gitu ya, hampir sama istilahnya, tapi sebenarnya ya berbeda ya. Transformation, you try to transform from this to that, this old to new misalnya ya, apapun. Reinvention kita menemukan kembali ya, modernisasi, dan mereka punya alternatif dan definisi yang berbeda ya kan. Tapi ada yang kadang ini hampir dibilang hampir sama gitu. Nah, tapi istilah reformasi ini sangat mengemuka gitu ya. Kalau kalian search reform gitu di website internet, nanti reform ini muncul berapa ribu kata gitu, bisa sampai 220.000 kata di all website gitu. Kayak semua orang talking about this reform ya, and the reform is becoming a priority agenda for development and public policy and public management in general. And then nah, the most effective development strategies ya. Kemudian notion of reform itu apa? Ada yang bilang dia itu significant beneficial change. Jadi kalau misalnya reformasi itu ada efek ya, atau impact yang lebih besar terhadap suatu organisasi. Jadi kayak misalnya cuma ganti menteri, ganti wamen, itu ya bukan reformasi. Tapi begitu kita semua significant beneficial change ya, ada significant beneficial, manfaatnya banyak, terus perubahannya juga signifikan gitu. Jadi misalnya totally semua ganti menteri, itu bisa disebut reform karena udah kayak banyak ya, masif gitu. Terus biasanya at the most basic level itu reform itu ada adaptasi atau fine tuning of accepted practices ya. Jadi kayak kita waktu era reformasi birokrasi, kedengeran ya, kayak agak slow ya internetnya. Jadi kayak ingat waktu reformasi 1998 ya, kan waktu itu kita adaptasi ke lebih demokratisasi gitu ya, dan juga desentralisasi. Beda dengan ketika zaman Pak Harto yang tend to be more centralistic gitu kan ya. Jadi ada adaptasi terhadap accepted practices. Accepted practices misalnya yang ketika kita reformasi itu dia diseneng ke yang demokratisasi gitu-gitu ya, bahkan dan juga desentralisasi. Ada adoption of teknik ya, kemudian concept with the set of ideas ya. Jadi ide tentang reformasi, misalnya ada grand design reformasi birokrasi di Indonesia ya, ada tadi misalnya dari rule based governance ke performance based governance sampai ke sekarang ya, dari rule perform sampai ke dynamic governance, nanti akan terlihat ya. Nah, jadi reform itu apa? Reform itu reshaping something that is already there ya. Terus it tend to be political. Jadi yang namanya reform itu kadang dia involve struggle over power between involve power. Jadi kayak zaman Pak Harto, zaman reformasi era di Indonesia, waktu itu Pak Harto kehilangan powernya ya, kekuasaannya diganti oleh mass desentralisasi di mana-mana gitu ya. Banyak yang kemudian ada yang berkurang kekuasaannya dalam hal ini Pak Harto, tapi ada juga yang kekuasaannya makin bertambah ya. Waktu itu bahkan misalnya Pak Amin Rais jadi rising star, Bapak reformasi ya, dan sebagainya. Dan jadi ada yang kekuatan dan kuasanya bertambah, namun ada yang kurang, hilang kekuasaannya, such as Pak Harto zaman reformasi kita, gitu ya. And struggle for power and control among various politicians and bureaucratic actors. The victorious side in the battle of power end up with expanding their domain and turf in government, while the loser relative power is less. Jadi siapa yang menang ya akhirnya bisa membawa kekuasaan ya, dan sebaliknya yang kalah ya dia harus step back gitu ya, nggak bisa berkuasa lagi gitu ya. Zaman Pak Harto itu sampai lose the power, sampai turun tahta setelah 32 tahun in power kan gitu ya. Nah, the essential aspect of public sector reform itu adalah birokrasi yang berfungsi dengan bagus, baik dia sebagai instrumen maupun institution of the state gitu ya. Dan ada reformasi di public sector untuk mencapai good and clean government. Ini yang penting.
Ya. Terus kalian bisa lihat shifting birokrasi dari more democratic governance and citizen participation is very important. Jadi sekarang yang banyak itu nggak cuman karena citizen participation ya, tapi karena takut terhadap atasan, terhadap birokrasi dan sebagainya ya, yang itu bersamaan dengan aspek-aspek demokratisasi ya dan desentralisasi. Jadi harusnya sistem birokrasi toward more democratic governance and citizen participation. Kemudian kita bisa lihat ya, like this is the old previous bureaucracy ya, ada banyak sekali red tape ya, ada banyak kertas-kertas ya, so no efficient, and semuanya sudah diubah ke more digitalized governance ya, bisa dilihat. Nah, kemudian kita bisa lihat juga ya, public sector reform itu tuh fokus, bisa policy, bisa administration. Kalau policy of course rooted in politics ya. Kalau policy kebijakan itu kan selalu memilih alternatif yang paling bagus, yang strength-nya paling banyak ya, yang resikonya paling kecil, negatif aspeknya juga kecil kan, harusnya gitu ya. Bukan kita milih sesuatu yang kontroversi ya, padahal ada yang lebih urgent untuk diselesaikan. Nah, terus ini Bu Ika yang tadi tunjukkan kalian ya, teori administrasi publik, ada some bureaucratic reform models ya. Some bureaucratic reform model itu apa aja? Ini juga merupakan teori administrasi publik yang kalian harus kuasai. Jadi misalnya ada bahwa bureaucratic culture dan citizen oriented culture model itu adalah bentuk reform ya. Tadinya birokrasi itu hanya berfokus pada misalnya formalitas ya, struktural, hierarki ya, dan sebagainya, bureaucratic culture itu. Sekarang birokrasi harus bekerja untuk melayani masyarakat gitu ya. Jadi birokrasi is not only pangreh praja ya, but you are the servant of community kan gitu ya. Jadi kalau yang dulu bureaucratic culture itu feature-nya bureaucratic culture, ada authoritarian management ya, high degree of control, little communication dan sebagainya. Ini sebenarnya teori-teori tentang the culture of bureaucracy or bureaucratic culture. Ini juga kalian sekarang sudah bisa perkenalkan. Dan ketika reformasi itu perubahan dari teori administrasi publik lama ya, dari bureaucratic culture itu citizen oriented culture yang dia lebih citizen focus, lebih membuka inclusiveness ya, dan partisipasi of the public and masyarakat of course ya. Nah, ada lagi contoh. Nah, ini tadi kalau feature of citizen oriented culture ya, ini bisa dibedakan nih. Kalau dulu lebih ke little communication, top down ya, high degree on conformity, jadi semua itu ya seragam ya. Highly reluctant to change ya, dulu itu siapa mau berubah birokrasi udah enak ya, gaji misalnya semua 3A sama aja, kamu mau rajin mau enggak ya gajinya 3A itu kan ya, berdasarkan omongan. Tapi sekarang kan performance based budgeting and governance, kalau yang punya kinerja lebih ya bisa ini ya, bisa apa itu namanya, kinerja lebih bisa earning more dengan tukin ya, dengan tunjangan kinerja, tunjangan prestasi ya, dan sebagainya. Nah, kalau citizen oriented culture you can see ya, serving citizen ya, terus member of the governance, self valued ya. Citizen itu has a primary role in the scale of shared values. Jadi nggak boleh melupakan nilai-nilai masyarakat yang ada di situ ya. The way citizen are treated is governed by previous rules, rules-nya juga jelas. Ya. Terus ada lagi secara teori administrasi publik ya, bahwa birokrasi itu telah di-replace ya, telah di-substitute atau digantikan oleh post birokrasi. Ini pun kalian harus banyak baca, post birokrasi itu apa. Mostly post birokrasi itu bisa dalam bentuk partnership ya, empowerment. Kalau dulu birokrasi kan maunya ya dikerjain birokrasi yang paling utama ya. Tapi sekarang kan era governance, jadi birokrasi ini malah kerjasama ya, inisiatif untuk berpartnership dengan baik masyarakat maupun swasta gitu ya. Nah, jadi bisa lihat. Jadi entrepreneurship, functional decentralization, and quasi market and network sebenarnya reformi birokrasi yang digagas ya. Nah, kalau Indonesia, Bu Ika ya, from birokrasi to post birokrasi,
kita bisa eksplor bagaimana birokrasi itu kemudian bisa bersinergi ya, bermitra dengan masyarakat, membuat penelitian bersama, membuat riset dan community development bersama gitu ya. Nah, ini beberapa highlight yang dari RAP itu kayak kita pengen menyederhanakan tapi ternyata malah banyak ya. Kalian bisa lihat nih. Ketua Task Force to Reduce Government Bureaucracy. Ini ternyata dia ada lagi nih, Vice Chairman of the Task. Jadi ada wakilnya. Wakilnya punya asisten. Asisten ini punya asisten lagi. Akhirnya jadinya birokrasinya malah banyak gitu ya. Nggak jadi tambah sedikit tapi tambah birokratisasinya ini. Birokratisasinya bikin ruwet nih, malah kebanyakan pintu gitu ya. So you can analyze misalnya whether today wamen, apa kan banyak sekali itu ya, bahkan terbesar kedua setelah presiden apa gitu. Nah, let's see if then government bisa manage sehingga nanti kebijakan lebih populer ya dan tidak merugikan siapapun. Nah, ada juga tipe ideal types of governance system. Jadi ini ada good governance itu seperti ini, good governance seperti ini. Nanti bisa dibaca semua sendiri ya. Kalau misalnya bad governance ya political leader monopolize power ya, boleh nggak kan? Nggak boleh ya. Jadi nanti di arrange waktunya sampai kemudian kalian bisa cek good governance, bad governance, and semua ideal type of governance system ya. Kemudian kadang itu ini sampai 2, terus kadang itu ada yang available there in the journal etc. ya. Jadi kalian bisa explore lagi apalagi tipe-tipe reform yang ada ya. Saya dulu birokrasi itu juga bentuk hasil dari reform gitu ya, hasilnya reform dari bad jadi good ya kan, dari bureaucratic culture ke citizen oriented culture ya dan sebagainya. Jadi kalian harus bisa mengidentifikasi dan menganalisis itu. Nah, ini reformasi birokrasi I often say just now, it's 1997 during Asian financial crisis ya, dan dilihat bahwa fokus redesigning the political architecture so that to facilitate the public participation in political process. Ini argumennya Buika ya. Nah, ini ketika reformasi waktu itu sampai naik-naik sini ya. Tapi alhamdulillah berhasil ya. Chronicle an important event on the 1998 when Bu Ika turun lapangan untuk skripsinya Bu Ika ini. Kemudian bisa dilihat ya legal frameworknya ini masih lama, 2025 bisa dicari mana yang baru gitu ya. Terus bisa dilihat tadi rule based bureaucracy ya, ke performance based bureaucracy sampai ke dynamic governance, clean, kompeten, public service oriented. Ya, ini sudah mulai kalian draft ya. Gimana sih sebenarnya clean, kompeten, public service oriented itu seperti apa? Ya, apakah harus reform ya, pendidikannya tinggi atau apa? Ya. Of course ASN berakhlak kalau kita ya di Indonesia. Nah, terus changing area in the bureaucratic reform ini ya, change management, monitoring, accountability. Ingat sekarang tuh nggak cuma satu gini, tapi dia separuh gitu ya, karena too expensive tuh ini ya. Jadi kayak public service, chief management itu kayak cuma separuh bagian dalam internal birokrasi aja yang di-address dalam reformasi. Tapi kalau ingin full cover bahwa reformasi itu berdampak dan berimpact ke masyarakat, maka ya jangan cuma tadi ya Bika bilang separuh hanya di birokratik internal birokrasi aja gitu ya. Tapi gimana birokratik reform itu juga bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Karena itu sekarang diintroduce tematik reformasi birokrasi tematik ya. Tematik ini misalnya pengantasan kemiskinan ya, pemajuan investasi dan sebagainya ya. Jadi diharapkan ketika di Grand Design pertama sampai 2024 birokrasi itu sudah berubah seperti ini secara internal, tahun depan sudah bagus secara eksternal, sudah siap gitu ya. Kalau nanti bisa ada guru atau ada
kondisi di mana mereka tidak siap, ya harus kita siapkan ya, sampai kemudian bisa bermanfaat. Ya, jadi the new challenge of today reform and public management adalah bagaimana semua kinerja itu bisa berdampak ke masyarakat. Gitu ya. Termasuk UNER nih. UNER nih world class. UNER nih yang kedua di Indonesia ini sekarang ya, and the most improved university misalnya sekarang. Ya kan? Tapi terus apa dampak UNER untuk dunia apa? Ya, kita ada banyak UNER menulis, jadi mengundang penulis-penulis dari luar yang mau reworking their tesis, itu pun bisa ya. Nah, kemudian ini beberapa broadcasting reform, mulai dari public service, performance improvement, good governance, again public budget reform, ini semua kalian harus bisa searching di teori administrasi publik ya. Kalian mau, aku mau improve performance improvement deh gitu, aku mau membahas KPI, key performance indicator, especially about organizational regulation or apa gitu ya, silakan di modify ya. Nah, kemudian public budget reform ini juga ada banyak lawyer tujuan yang terbaru, of course kalian harus cari di sini yang tadi ya sampai update. Nah, ini kayak public service reform ya, mulai dari ministerial decree nomor 23/2017 ya, tentang civil service requirement, tentang ombudsman ya, tentang pelayanan publik dan sebagainya. Ini sudah menunjukkan bagaimana Indonesia telah develop gitu ya. Indonesia telah berreform. And this one initiative lapor ya, improving public service through national complaint handling system. Karena ada lapor Mas Wapres ya, ada sekarang. Nah, itu di situ bisa dilihat bagaimana mekanisme whistleblowing system itu juga ada ya. Kemudian feedback ya, complaint management etc. juga sudah ada ya, mobile apps, juga record juga ada. Nah, ini semua bentuk-bentuk reformasi yang dilakukan di Indonesia. And again, ini semua teori administrasi publik are always there, teori public policy juga always there ya, and relevant, dan kalian harus bisa catch up with all this theory, khususnya nanti yang relevan dengan studi kalian gitu ya. Ini nanti kita pertama untuk UAS, TAP, dan MEPEN ya, jadi bisa konsul, bisa kita ada sesi gitu biar kalian jelas ya. Oke, itu dari Bu Ika. Terima kasih everyone. If you wanna ask question, silakan. Ada pertanyaan atau anything that we have to discuss, silakan raise your hand or raise your voice. Ya, yuk. Bu Ika mohon izin. Ya. Sangat menarik sekali Bu, apalagi terkait dengan bukunya Bu Ika terkait reformasi birokrasi di era VUCA ya Bu, kalau tidak salah. Ya. Nah Bu, bagaimana Bu sebenarnya keterkaitan antara reformasi birokrasi dan diskresi di lingkup birokrat itu Bu? Saya ingat ada case di era COVID kemarin, dulu tuh ada banyak perbincangan di publik itu bahwa banyak yang menyoroti birokrasi itu masif, sehingga itu seringkali merugikan masyarakat. Lalu kalau tidak salah ada penelitian Petrus misalnya Bu kemarin itu yang membahas birokrasi di Dispenduk Capil Surabaya yang diharapkan mampu menangani lambannya pelayanan administrasi, namun juga menghadapi banyak tantangan hukum. Nah, pertanyaan saya itu apakah reformasi birokrasi itu mendukung adanya diskresi untuk para birokrat, dan bagaimana kemudian menangani ketakutan adanya penyalahgunaan wewenang dalam hal ini Bu Ika? Mungkin itu Bu Ika. Very good ya. Oke, jadi nanti kalian bisa searching ya what is discretion ya. Dan kalau nyari jangan hanya di umum ya, tapi misalnya Google Scholar gitu ya, sehingga kalian bisa dapat definisi yang tepat ya, definisi yang akademik ya, dan general gitu. Kemudian yang namanya akreditasi, diskresi itu kan kita gimana caranya kita bisa mengambil keputusan gitu ya, yang kadang itu tidak sesuai dengan aturan ya, tapi kita tidak melanggar
gitu. Jadi it's like our wisdom, our kebijaksanaan gitu ya. Jadi kadang bisa disebut sebagai keputusan atau perbuatan yang menyimpang atau mengesampingkan aturan karena dalam suatu kondisi atau situasi tertentu, tapi tidak kemudian nabrak aturan juga gitu ya. Jadi contoh yang real waktu itu ya di FISIP pun pernah ada diskresi gitu ya. Dekan pun bisa mendiskresi gitu. Jadi contoh nih, jadi dulu itu ILPT ya. ILPT itu harus berapa? 450 atau 500? 450 ya untuk mahasiswa kita. Nah, karena nggak sampai 450, akhirnya kelulusan itu terhambat. Jadi ada banyak yang sudah tesis tapi belum lulus dan sebagainya. Akhirnya adalah, padahal itu ada aturan ya, ada peraturan rektor yang menyatakan bahwa mahasiswa bila lulus harus 450 gitu. Nah, tapi kemudian ada diskresi nih, bahwa mereka yang sudah mengambil tes di LPT gitu ya, sudah sampai misalnya 10 kali gitu, maka diperkenankan untuk alternatif dari LPT, yaitu membuat essay. Zaman dulu ada kayak gitu ya, dulu kayak di UNER ya. Jadi waktu itu ketua PUSBA ya, Pusat Bahasa, adalah Pak Eko, dan Pak Eko waktu itu berinovasi, ini kalau nggak lulus-lulus AEE ya, nggak efisiensi edukasi juga bisa nggak bagus. Akhirnya dibuatlah keputusan yang sifatnya tadi diskretif ya, diskresi dari kampus dan juga dekan, untuk agar tidak menghambat, maka ada alternatif dari PT itu gitu. Jadi itu kayak sebenarnya beda ya, aturannya kan harus 450, tapi ternyata bisa kalau nggak bisa mencapai 40, sedang riset tadi udah kursus apa nggak bisa gitu kan, akhirnya diganti dengan essay. Tapi essay pun itu ya kualitasnya harus bagus gitu ya. Sehingga kemudian somehow tidak sesuai aturan, tapi tetap kompetensi mahasiswa ya, karena ketika kita mau LPT bagus kan kompetensi in English kan harus dijaga. Nah dengan essay itu kompetensi yang dijaga itu juga masih bisa dipenuhi gitu ya. Jadi itu secara tujuan institusional umum masih bisa dicapai dengan cara yang berbeda gitu. Nanti ya. Nah sama ketika nanti ada diskresi untuk misalnya undang-undang ya, keputusan atau tindakan yang ditetapkan itu kadang karena ada aturan ya, aturannya kemudian jadi kaku, kemudian penyelenggara pemerintahan itu harus ada pilihan ya, atau berinovasi agar kemudian tidak stagnan, agar tidak kemudian kaku gitu ya. Tapi as long as tidak kemudian melanggar aturan gitu ya, nggak menambah aturan. Gitu ya, Elis, is that enough or still? Cukup, Bika, terima kasih banyak. Okay, thank you. Yang lain? Anyone else? Sudah? Ada pertanyaan lagi? Jadi again, kalian harus lihat ya semua teori-teori yang relevan ya. Kalau kalian nanti ada, saya pengen institutional void theory, Bu. Nah, gunakan itu dalam nanti ya UAS kalian ya. UAS-nya bisa like again, ketika nanti teorinya kalian bagus, BK akan masuk buat penilaian TAP, dan sebaliknya untuk yang metode penelitian BK akan lihat Pak in general dua-duanya harus ada dalam satu jurnal yang bagus ya, yang siap submit. Waktunya negotiable 2 weeks maybe, but I wanna check kapan terakhir input di cyber ya, sehingga nanti nggak waktunya ngisi cyber ternyata aku belum punya hasil kalian gitu ya. Let me see cyber ke kampus kapan. Kalau infonya tanggal 25 Januari, Bika. Oke. Masih lama ya? Beneran tadi? Kok lama deh? TSC tadi. 25 Januari ya. I want to see my cyber campus.
UNER 48. Karena memang belum mulai ujian ya. Kapan mulai ujian ya, Darling ya? Pekan depan baru dimulai pekan UAS, Bu Ika. Ya, untuk S2 ya. Oh ya, ya benar, 25 Januari. Yes. 17 Desember. Ini, benar ini. Karena UAS-nya S1 itu udah lama ya. Oke, let's see. Oke ya, ini saya tanggal 27 untuk artikel jurnal dan ininya bisa kasih waktu untuk 2 minggu ya. So Jumat depannya lagi ya. Let me check what the date. Tapi nanti bisa kasih ini. Tanggal 10 ya Darling ya. 27, 10. Jadi kalian punya waktu 2 minggu untuk explore. Kalau kalian mau ada penelitian juga boleh. And it is individual ya. Kalian bisa memasukkan nama-nama dosen ya, dan nanti bisa bimbingan, bisa bertanya. Tapi of course karena ini UAS kalian harus the main who are writing, ya, the main person who write, ya. Ini bisa discuss, bisa masukkan nama dosen lain ya, tapi itu sebagai co-author aja, ya, biar kuat. Jadi intinya nanti outputnya adalah jurnal yang bisa disubmit. Oke? Itu ya everyone. Ada yang bertanya lagi? Semoga clear ya. Bika kalau udah nggak ada yang bertanya, udah jam 8, Bika akhiri ya. Terima kasih semua atas perhatiannya. Terima kasih Wika. Sayangnya kita hanya sekali, tapi I believe next Terima kasih Wika. we can have a offline class lagi ya next ya. Terima kasih dan selamat berlibur dan mau liburan. Selamat ujian nanti ya, all the best. Bika akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu.